Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Januar, kita akan membahas seputar matematika dan kimia. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Terlepas dari teori yang mungkin teman-teman sudah pelajari, ada 3 macam teori asam basa yang disampaikan. Pertama adalah teori Arrhenius, kemudian yang kedua ada Bronsted-Lowry, dan yang ketiga terakhir itu ada teori asam basa dari Lewis ya. Nah, sekarang Pak Janur akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara menentukan asam basa dengan lebih mudah dan singkat ya. Jadi tidak memakan waktu yang banyak. Nah, biasanya di soal-soal, cara ini akan sangat efektif untuk teman-teman bisa dengan cepat menentukan ini asam atau basa, seperti itu. Yang pertama-tama kita tentukan asam dulu ya. Bagaimana sih cara menentukan asam? Ya, jadi asam itu adalah senyawa yang mengandung ion H+. Jadi, yang menjadi patokannya adalah ion H+ ya. Jadi ion H+. Kita ambil contoh misalnya ada HCl. Nah, HCl ini adalah asam klorida, teman-teman. Karena dia mengandung ion H+ ditambah dengan Cl-. Kemudian ada juga HNO3 misalnya ya, HNO3. Ya, dia juga memiliki H+ dan juga ada anion NO3-. Seperti itu ya. Lalu ada lagi H2 misalnya H2SO4. Nah, ini mengandung ion H+-nya 2H+ dengan SO4 2-. Seperti itu ya. Lalu ada lagi yang asam lemah, CH3COOH. Dia mengandung anion CH3COO- dan H+. Ya, ini untuk asam lemah ya, teman-teman perlu perhatikan. Karena ini nanti bisa bertabrakan atau ambigu dengan basa ya. Jadi kalau ketemu CH3COOH ini adalah asam asetat, atau yang sering teman-teman jumpai di rumah, di dapur teman-teman, orang tua teman-teman masak, di situ ada asam cuka ya. Asam cuka itu ya CH3COO- ini ya. Ini merupakan asam lemah. Jadi terdiri dari anionnya CH3COO- dengan H+ seperti itu. Ya, ini untuk cara mudah menentukan asam ya. Kemudian bagaimana kalau dengan basa? Kalau basa, dia mengandung ion OH-. Nah, mengandung ion OH- kecuali, nah jadi ada basa juga tapi tidak mengandung ion OH-, teman-teman. Dia merupakan basa lemah. Jadi dia mengandung NH3. Ya, jadi ini senyawa ini ya, senyawa NH3 ya, kecuali NH3. Jadi ini merupakan basa juga tapi basa lemah ya, basa lemah. Sisanya mengandung OH- biasanya. Mengandung OH-. Contoh ya, NaOH atau natrium hidroksida. Ya, jadi ini mengandung ion Na+ dengan OH-. Seperti itu. Kemudian ada misalnya BaOH 2 kali, barium hidroksida ya. Nah, ini mengandung ion Ba2+ dengan 2 ion OH-. Seperti itu. Oke, paham ya? Misalnya ada lagi KOH misalnya. KOH. Ya, berarti dia mengandung ion K+ dengan OH-. Ya, jadi ini akan lebih mudah lagi kalau teman-teman nanti memegang daftar anion kation ya. Ketika teman-teman memegang daftar anion kation akan lebih mudah lagi menentukannya. Kemudian yang sebelumnya tadi ada CH3COO-. Kenapa perlu jadi perhatian? Misalnya ya, CH3COOH. Nah, kalau teman-teman tidak mengetahuinya dari awal kalau ini merupakan asam, teman-teman bisa akan membuat reaksi pecahannya seperti ini. CH3, maaf sebentar, CH3CO gitu ya, CH3CO plus
dengan OH min. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Jadi ini hanya di belakang. Kenapa? Karena memang dia ada susunan rantai yang panjang ya. Jadi makanya dia ditaruh di belakang. Jadi untuk asam, ya karena memang rumus strukturnya seperti itu, CH3COOH. Jadi ini merupakan asam ya. Jadi yang ini salah. Kalau ini merupakan basa, ditunjukkan sebagai basa, itu salah ya. Jadi dia merupakan asam, CH3COO-. Kemudian NH3 tadi, ini pastikan yang ini basa lemah ya. Ini memang basa lemah. Kenapa dia basa lemah? Karena dia ketika direaksikan dengan air, teman-teman, ketika direaksikan dengan air dia akan membentuk NH4OH. Jadi seperti itu. Ini yang menyebabkan dia bersifat basa ya, teman-teman, basa lemah. Teman-teman sendiri tahu kalau ini NH4 nih NH4 plus OH min ya. Jadi seperti itu. Oke. Cukup untuk cara singkat menentukan asam dan basa. Kemudian kita nanti akan belajar lagi tentang pH ya, bagaimana cara menentukan pH. Dasar-dasarnya bagaimana dan apa sih itu pH. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.